Nah, pertanyaan selanjutnya, kapankah seseorang ya perempuan atau wanita itu harus harus memeriksakan berkonsultasi betul, terkait dengan permasalahan di siklus menstruasinya yang dalam tanda kutip dicurigai sebagai PCOS. Apakah kalau misalnya kan PCOS itu kan berhubungan dengan yang paling gampang kan nggak mens berbulan-bulan. Let's say misalnya 2 bulan atau 3 bulan nggak mens. Nah, waktu akhirnya mensnya datang, dinormalkan lah ya. Dinormalkan. Hormonnya itu tadi, terus betul. kemudian organ-organ pendukungnya. Organ-organ pendukungnya diperbaiki. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kan hasilnya cukup bagus gitu ya. Untuk remaja-remaja itu juga bagus ininya hasilnya. Apalagi remaja-remaja itu lebih muda kan otomatis usianya. Berarti respon tubuh terhadap terapi kan jauh lebih baik juga. Jauh lebih baik. Pertanyaannya gini, apakah kalau misalnya kan PCOS itu kan berhubungan dengan yang paling gampang kan nggak mens berbulan-bulan. Let's say misalnya 2 bulan atau 3 bulan nggak mens. Nah, waktu akhirnya mensnya datang, apakah itu tiba-tiba ngelumpuk semua gitu, mensnya langsung diures, langsung berhari-hari, langsung lama? Enggak, menstruasi ya normal-normal. Tetap normal aja ya? Iya, harusnya ya tetap sama seperti menstruasi biasa. Sama seperti biasa ya? Betul. Tapi untuk menuju ketemu siklus mensnya lagi itu yang lama? Iya. Oh, berarti inilah yang mungkin membuat orang-orang itu tidak aware ya dok ya? Karena merasa kayak, ya udah kalau memang 3 bulan ini aku bisa lewatin tanpa mens, toh bulan ketiga ketika aku mens juga nggak ada efek yang gimana-gimana. Betul. Biasa aja gitu kan, tidak terjadi perubahan dalam tubuh, ada mungkin rasa sakit atau apapun itu. Enggak ada. Oke, itu yang membuat orang-orang mungkin lengah ya. Lengah, betul. Nah, kalau remaja kan merasa itu enggak ada masalah, tapi ketika dia sudah menikah ya harus diperbaiki. Saya bilang better itu memperbaiki sebelum menikah. Jadi promil sebelum menikah. Betul. Nah, ini terjadi juga di anak saya. Anak saya ternyata pada saat dia kuliah itu dia menstruasinya 3 bulan sekali. Oke. Dan ketika dia dilamar ya sama calon suaminya ini, saya tahu bahwa dia menstruasinya nggak bagus gitu. Terus saya bilang nggak bisa ini, ayo di akupunktur gitu ya. Pada saat di akupunktur dia menstruasinya itu akhirnya menjadi teratur dan ternyata beberapa bulan setelah, kan biasa kalau orang mau menikah sejak lamaran kan butuh waktu 1 tahun sampai menikahnya, karena kan butuh persiapan nih. Betul, persiapannya. Nah, itu sudah mulai kita promil, jadi sudah mulai minum vitamin, sudah mulai ini sejak dia belum menikah. Terus menstruasinya jadi bagus. Ternyata dia juga bilang di beberapa kali menstruasi dia bilang, Bu ini menstruasiku itu ternyata sekarang merah. Aduh senengnya, jadi yang sebelumnya itu ternyata cuma flek-flek coklat, sekarang merah Bu banyak gitu. Oh ya syukurlah, bulan depannya dia merah banyak lagi sampai akhirnya pada saat dia menikah dia mens ya. Di hari H itu karena saya yang mendampingi dia dan mengganti ketika dia ke toilet kan yang bantu saya. Terus setelah itu bulan depannya sudah nggak mens karena hamil. Waduh. Jadi kalau pada saat dia belum mau menikah kan saya juga nggak terlalu aware ya. Aduh ya udah nanti aja diperbaiki. Tapi begitu dia dilamar, nggak bisa ini harus diperbaiki sekarang. Iya. Urgensinya keluar ya. Urgensinya keluar. Nah, tidak di setelah menikah. Betul. Jadi sekarang sudah. Jadi benar-benar diperbaiki semuanya. Betul. Itu sih. Jadi memang, ayo para remaja yang menstruasinya kurang bagus segera perbaiki. Perbaikinya nggak perlu akupunktur, ya kan? Nah, gimana? Perubahan pola hidup. Oke, perubahan pola hidup. Ya, jadi pola makannya diperbaiki. Kurangi gula, yang manis-manis, boba-boba. Nah, itu tuh yang manis-manis ya. Kemudian karbo, istirahat mie. juga ya. Ya, itu nomor 1 makanan. Ya, yang kedua olahraga. Itu penting ya. Ketiga istirahat.
Istirahatnya harus bagus, harus ada tidurnya, jangan begadang. Kalau perempuan biasanya drakor. Ayo. Nah itu usahakan enggak deh, istirahat aja. Kalau memang butuh istirahat, istirahat. Betul, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Terus yang keempat, manajemen stres. Manajemen stres yang paling penting. Yang utama ya. Manajemen stres. Kenapa? Ya karena tuntutan zaman ya. Banyak orang flexing jadi pingin. Lihat-lihat sosmed kok malah toksik ya kan? Betul. Itu satu. Terus yang kedua ya gengsi. Kan lebih banyak kalau ada orang ngomong dimasukin hati gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Diresapi gitu ya. Gitu sih menurut saya ya. Jadi 4 ini harus dikerjakan. Harus dilakukan. 4 poin penting itu tadi ya. Nggak perlu dah ke dokter. Saya juga selalu bilang sama pasien-pasien yang baru 3 bulan menikah pingin hamil, kemudian menstruasinya nggak teratur dan lain sebagainya. Saya cuma bilang gini, mumpung masih 3 bulan, disiplin healthy lifestyle 3 bulan, tapi disiplin. Nggak boleh ada yang sekali-sekali nggak boleh. Nanti kalau 3 bulan, dalam 3 bulan kamu nggak hamil, kamu boleh aku pungtur. Oh, jadi nggak usah buru-buru dulu malahan ya. Karena yang perlu diperbaiki itu dari lifestyle-nya dulu. Misalnya kayak gini dok, match-nya tuh geser-geser tanggalnya nih, gesernya mungkin biasanya awal, terus tiba-tiba yang berikutnya akhir, nanti awal lagi, nanti akhir, itu juga bisa jadi gejala. Jadi gini, kan yang utama itu bahwa siklus menstruasi yang benar, yang normal, itu kan antara 25 sampai 35. Iya. Kalau dia masih di range itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi kalau udah mulai meleset-meleset, kalau sudah di 40, nah itu yang mulai bermasalah kan lebih dari 35. Betul. Itu harus sudah mulai memikirkan. Kadang-kadang banyak orang itu yang dok saya telat mens tapi saya tes kok negatif. Nah, iya kan? Iya. Itu pasti saya bilang kemungkinan gangguan hormon. Mungkin ya lagi stres ya, lagi capek ya, kan gitu. Betul. Jadi telatnya tapi ternyata bukan telat positif ya. Iya. Telatnya negatif. Jadi banyak itu yang karena kan memang kalau pejuang pasti kalau tandanya ya kalau telat, kenapa aku telat ternyata negatif gitu. Ya mungkin saat itu terjadi gangguan hormonal. Nah gangguan hormonalnya karena apa? Kita ya introspeksi. Gimana makannya selama ini? Gimana istirahatnya? Ada olahraga enggak? Atau mungkin kita memang lagi stres. Betul. Lagi stresnya itu. Itu sih. Oke, jadi itu tuh seputar PCOS kali ini ya, kita sudah banyak belajar, banyak mendengar dari Dokter Asti. Intinya poin utamanya adalah jangan menyepelekan kalau sudah mulai ada gangguan menstruasi. Betul. Gejala-gejalanya itu sudah mirip seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Dokter Asti. Nah, segera perbaiki lifestyle yang terutama yes. Perbaiki lifestyle-nya dulu ya dok ya. Betul. Setelah memperbaiki lifestyle, kalau masih tetap belum ada perubahan yang signifikan, bisa berkonsultasi dengan ahlinya. Sekian untuk episode Pasti kali ini, membahas tentang PCOS di kalangan remaja. Stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Hati yang gembira ditambah dengan gaya hidup yang baik sama dengan tubuh yang sehat. Bye. When you try your best but you don't succeed,